Betul bahwa pada saat ini umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, terlebih di bulan Ramadan, sebagai syiar yang mulia, menghafalnya hingga kemudian hafal secara keseluruhan 30 juz, bahkan dengan berbagai qiraah dan riwayatnya, mengagungkan Al-Quran dari sisi bacaan maupun mushafnya. Inilah sesuatu yang patut dipuji di kalangan kaum muslimin, sesuatu yang baik, sesuatu yang mestinya diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya yang mulia bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan. Benar bahwa Al-Quran sesuatu yang memang dibaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Al-Quran memang bacaan. Benar bahwa Al-Quran hendaknya dibaca dengan bacaan yang benar, dengan tajwidnya, tahsinnya, secara tartil, dengan tadabbur, memahami ayat demi ayat, ya, kemudian dengan suara yang bagus. Benar, Al-Quran adalah bacaan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat tersebut, Al-Quran bukan sekedar bacaan. Al-Quran adalah hudal linnas, yakni petunjuk, sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran, yang menunjukkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah bayyinat minal huda, bukti-bukti yang nyata tentang dirinya bahwa dia, Al-Quran adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah Al-Furqan, yang membedakan kebenaran dan kebatilan, sehingga dibedakan mana ahlul haq dari kalangan orang-orang beriman dan orang salih, dan ahlul batil dari kalangan orang-orang kafir dan orang fasik. Demikian kita bisa dipahami bahwa Al-Quran yang hanya dijadikan sekedar bacaan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran itu sendiri, ya, sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan. Betul bahwa pada saat ini umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, terlebih di bulan Ramadan, sebagai syiar yang mulia, menghafalnya hingga kemudian hafal secara keseluruhan 30 juz, bahkan dengan berbagai qiraah dan riwayatnya, mengagungkan Al-Quran dari sisi bacaan maupun mushafnya. Inilah sesuatu yang patut dipuji di kalangan kaum muslimin, sesuatu yang baik, sesuatu yang mestinya diteruskan. Namun sebagaimana Al-Quran sendiri telah menegaskan dirinya bukan sekedar bacaan, maka tentu semestinya lebih ditingkatkan lagi apa yang kemudian selama ini menjadi syiar kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Perhatikanlah bahwa dalam terkait syafaat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan li ashabihi, bagi sahibul Quran, bukan qari'ul Quran. Betul, sahibul Quran artinya orang yang baca Al-Quran diantaranya. Namun apakah cukup dengan hanya membaca Al-Quran? Kalau kita perhatikan dalam beberapa riwayat yang lain, semisal dalam Fadail surah Al-Baqarah, Ali Imran, disebutkan di situ terkait kedua surat ini menjadi hujjah bagi sahibnya. Tuhajjani sahib, ya, sahibahuma, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bisa disebutkan ahlul Quran adalah alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Di ahlul Quran adalah orang-orang yang sampai mengamalkan Al-Quran di dunia ini. Oleh karena itu, dimulai dari membaca, kemudian menghafal, mempelajari, memahami, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan.
Dengan demikian pula dalam momentum Ramadan yang mulia, sudah semestinya kaum muslimin tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai sebuah bacaan seremonial semata. Artinya ketika bertemu ayat kutiba alaikumusiyam, tentu memang selayaknya umat Islam mengamalkannya dengan berpuasa. Maka demikian pula dengan ayat-ayat yang lain. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan kisos. Kutiba alaikumul qital, perang di jalan Allah. Ya. Tentu ini sebuah panduan, sebuah pedoman, bukan sekedar bacaan. Atau ayat wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, ya. Atau kemudian ayat wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, dan berbagai ayat-ayat yang lain, ya, yang berkaitan dengan syariat Islam, hukum-hukum Islam yang bukan sekedar perkara-perkara ritual semata, tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, muamalah, pendidikan, ekonomi, sosial, pergaulan, hingga politik dan pemerintahan. Jadi komitmen kaum muslim terhadap Al-Quran kemudian mesti dibuktikan, bukan sekedar membaca ayat-ayat tersebut saja, tapi menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai panduan, pedoman, pelaksana dalam kehidupan, baik secara individu maupun dari masyarakat. Demikian yang bisa Al-Fakih sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.